Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Ahsan Maeswara dari SMP 1 kelas 9A. Jadi, pada kesempatan ini saya akan membahas elektronika. Apa sih konsep dasar elektronika? Jadi, konsep dasar elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat. Dan komponen elektronika adalah suatu cabang teknik atau fisika yang mengendalikan aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik pada komponen-komponen pasif elektronika seperti transistor, dioda, dan IC, serta komponen-komponen pasif elektronika seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Jenis dan manfaat. A. Resistor. Resistor adalah komponen dasar elektronika yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam satu rangkaian. Resistor terbagi dua, yaitu resistor tetap dan resistor variabel. B. Kondensator atau kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua buah plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Fungsi utama kapasitor adalah sebagai penyaring pada rangkaian regulator DC atau power supply untuk meminimalisir tegangan ripple AC yang masih tersisa. Kapasitor juga memiliki simbol, yaitu simbol nonpolar, bipolar, dan variabel kondensator. C. Induktor atau reaktor. Induktor atau reaktor adalah komponen listrik yang digunakan sebagai beban induktif. D. Transformator atau trafo. Trafo adalah peralatan listrik yang mengubah bentuk energi listrik menjadi suatu bentuk energi listrik yang lainnya. Nilai tegangan listrik yang dihasilkan oleh transformator ditentukan oleh kebutuhan energi listrik. Jenis-jenis trafo yaitu step up, yang artinya adalah mengangkat, step down, yang artinya membawah, autotransformator, autotransformator variabel, autotransformator isolasi, autotransformator pulsa, dan autotransformator 3 fase. Sifat dan macam bahan penghantar dan isolator. Jika suatu bahan listrik memiliki banyak elektron bebas pada orbit-orbit elektron, bahan ini memiliki sifat-sifat penting, yaitu daya hantar listrik, koefisien temperatur tambahan, daya hantar panas, daya tegangan listrik, timbulnya daya elektromotoris termo, seperti tembaga, Cu, dapat disepuh dan berkarat bila terkena CO2 atau karbon dioksida. Titik didih 2236 derajat Celcius sampai 2340 derajat Celcius. Rho 0,017, alfa sama dengan 0,0043. Sifat bahan isolator. Bahan yang disebut sebagai bahan isolator adalah bahan dielektrik. Ini disebabkan jumlah elektron yang terikat oleh gaya tarik inti sangat kuat. Syarat yang dipertimbangkan untuk memenuhi yaitu A. Sifat kelistrikan, B. Sifat mekanis, C. Sifat kimia, dan D. Sifat termis. Konsep elektronika terbagi dua, yaitu adalah elektronika analog dan yang kedua adalah elektronika digital. Kali ini kita akan membahas elektronika analog terlebih dahulu. Elektronika analog adalah bidang elektronika di mana sinyal listrik yang terlibat bersifat kontinu, sedangkan komponen yang digunakan umumnya disebut komponen diskrit. Sinyal analog merupakan sinyal data dalam bentuk gelombang yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Kelebihannya ialah tidak mudah dimakan usia dan biaya yang murah, dan kekurangannya adalah tidak efisiensi dan lambat pemakaiannya. Kali ini elektronika digital. Elektronika digital adalah sistem elektronik yang bekerja dengan sistem digital atau sinyal diskrit. Sinyal ini hanya memiliki dua level, yaitu level tinggi dan level rendah. Sinyal digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang mempunyai besaran 0 dan 1. Kelebihannya adalah memberikan kemudahan, error selalu dapat dikoreksi, dan memproduksi data terbatas. Sedangkan kekurangannya adalah malas berpikir, tidak tahan lama, dan memerlukan sinkronisasi. Yap, segitu dalam presentasi saya tentang mengenai elektronika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.